warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nina Dira dengan NIM E3212285. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Agribisnis dengan tema cara mengukur tingkat resiko dalam usaha agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin secara ringkas. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian resiko dan ketidakpastian dalam usaha agribisnis. Resiko adalah konsekuensi dari apa yang telah kita lakukan, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan baik perorangan atau perusahaan juga mengandung resiko. Resiko dalam kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan besarnya return yang akan diterima oleh pengambil resiko. Sedangkan ketidakpastian adalah situasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Ketidakpastian yang dihadapi perusahaan yang berdampak merugikan atau menguntungkan. Apabila ketidakpastian yang dihadapi berdampak menguntungkan, maka disebut dengan istilah kesempatan. Sedangkan ketidakpastian yang berdampak merugikan disebut sebagai resiko. Oleh sebab itu, resiko adalah sebagai suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang merugikan. Poin yang kedua, yaitu jenis-jenis resiko dalam usaha agribisnis. Jenis-jenis resiko dalam agribisnis meliputi: yang pertama, resiko produksi. Seringkali petani tidak dapat menentukan jumlah output yang pasti dihasilkan dalam sebuah proses produksi. Hal ini berbeda dengan usaha industri di pabrik. Faktor cuaca dan hama juga sangat mempengaruhi hasil produksi. Yang kedua yaitu resiko harga. Harga hasil produksi sangat dipengaruhi oleh perubahan harga produksi atau input yang digunakan. Resiko harga seringkali muncul pada saat proses berjalan. Yang ketiga, resiko keuangan. Kegiatan agribisnis seringkali pembiayaan bisnisnya merupakan hal yang cukup memprihatinkan. Cara pengelolaan keuangan dalam agribisnis seringkali kurang profesional. Petani harus melakukan usaha dengan modal sendiri, sehingga proses produksinya membutuhkan waktu yang lama. Keempat, resiko kelembagaan. Resiko kelembagaan seringkali terjadi karena perubahan peraturan yang berdampak pada aktivitas petani. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang sering berubah dapat mengganggu proses produksi, distribusi, serta harga input dan output. Yang kelima, risiko teknologi. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi kegiatan agribisnis. Petani harus terus berinovasi. Teknologi yang terus berkembang menyebabkan adopsi teknologi baru untuk modernisasi kegiatan agribisnis. Yang keenam, resiko personal atau sumber daya manusia. Resiko ini disebabkan oleh tingkah laku manusia dalam proses produksi. Seringkali moral dari manusia menyebabkan human error seperti ada kebakaran, pencurian, perusakan fasilitas produksi, dan sebagainya. Resiko yang terakhir yaitu resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko yang disebabkan akibat perubahan situasi dan kondisi pasar yang di luar kendali. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu cara mengukur tingkat resiko dalam usaha agribisnis. Terdapat 3 metode untuk mengukur resiko. Yang pertama, analisis distribusi probabilitas. Analisis ini adalah menentukan besarnya tingkat probabilitas atau kemungkinan yang didasarkan pada data historis, pengalaman, dan persepsi yang ada. Yang kedua, analisis statistika. Analisis statistika dilakukan dengan menggunakan nilai varian, standar deviasi, dan koefisien variasi. Penilaian resiko ini didasarkan pada pengukuran penyimpanan terhadap hasil atau return dari suatu aset yang dimiliki. Yang ketiga, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan dengan cara membuat estimasi cash
inflow dari berbagai investasi. Analisis ini dapat dilakukan secara optimis, harapan yang wajar, ataupun pesimis. Kemudian, keputusan diambil pada resiko yang paling rendah. Oh my God.